Upacara pendirian dinasti ilahi naga Phoenix akan segera dimulai. Ini akan segera dimulai. Istana yang luas akan segera dibuka. Ini pertama kalinya aku di sini. Aku merasa sangat kecil di depannya. Semuanya, masuk. Jangan bersuara. Kalau tidak, kalian akan dihukum dengan kejahatan penghinaan. Keesokan paginya, itu disebut hari pertama kalender naga Phoenix oleh Imperial Starfield, hari upacara pendirian. Di depan istana yang luas di pulau bagian dalam Pulau Naga, ahli dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari area bintang kekaisaran berjalan menuju bagian dalam istana yang luas. Masing-masing tampak luar biasa mewah, dan tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Di kedua sisi istana, anggota Sekte Nine Heavens Breaking Moon mengingatkan semua orang. Suara bising menghilang. Semua orang melihat sekeliling, wajah mereka penuh kejutan. Dulu, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana yang luas ini. Sekarang mereka berdiri di jalan istana yang luas, mereka merasa sangat kecil. Sekitar beberapa miliar orang masuk dengan rasa kaget, penasaran, dan kagum. Upacara pendirian Dragon and Phoenix Divine Dynasty disiarkan langsung oleh AI. Hanya beberapa miliar orang yang memenuhi syarat untuk memasuki istana yang luas dan menontonnya secara langsung. Beberapa miliar orang berjalan melalui pintu besar. Di depan mereka ada alun-alun besar. Di bagian paling depan dari seluruh alun-alun ada 9 pilar yang sangat besar. Di pilar ada naga suci dengan berbagai atribut. Setiap pilar tingginya mencapai 100.000 meter, mencapai langsung ke awan. Itu tampak megah dan megah. Di sekitar alun-alun, murid paling elit dari kelompok faksi Jiu Xiao berbaris dengan rapi. Semua ahli kerajaan Dewa Raja mereka telah tiba. Mereka berpakaian rapi dengan tulisan naga dan Phoenix tertulis di dada mereka. Aura kuat mereka membuat hati semua orang sedikit gemetar. Bagaimanapun, mereka adalah 3 kekuatan terkuat di area bintang kekaisaran. Namun, deretan pendekar pedang berdiri rapi di depan mereka. Pedang emas itu tanpa ekspresi, dan ada aura dingin di sekitar mereka. Ada sekelompok orang di belakang mereka. Mereka memiliki lengan panjang dan busur besar di punggung mereka, dan mata mereka tajam. Itu adalah pusat kekuatan Istana Naga. Aura yang dingin. Mereka adalah penjaga naga dari Istana Naga. Penjaga naga adalah penjaga dari Raja Naga. Pemanah adalah pemanah dari Istana Naga. Anggota dari pemanah semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di atas tingkat Raja yang saleh. Setiap pemanah dapat membunuh musuh dalam jarak ratusan juta kilometer dalam sekejap. Ketika medan perang habis pecah, pemanah Istana Naga membunuh benih jurang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan elit Istana Naga, kekuatan yang bisa mengalahkan Istana Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir. Aura itu saja sudah cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar. Ketika semua orang perlahan memasuki alun-alun, mereka melihat anggota pengawal naga dan divisi panah mata surgawi di depan mereka. Mereka sedikit terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Semuanya berdiri dengan benar. Pada saat ini, suara yang berisi keagungan tak berujung terdengar di benak semua orang. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terkejut. Mereka melebarkan mata mereka dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Ini adalah suara Kaisar Ilahi. Semua orang melihat ke arah sumber suara serempak, mata mereka dipenuhi rasa hormat. 11 kursi ditempatkan di tengah, dan 2 tetua berdiri di kedua sisi dari 11 kursi ini. Mereka mengenakan pakaian naga dewa hitam dan berpakaian dengan cermat. Mereka berdiri di sana dengan tenang. Sekilas, mereka akan membuat orang merasa takut dan panik. Seorang ahli raja yang saleh tidak bisa memberi orang perasaan seperti itu. 2 raja yang saleh. 2 raja yang saleh dari Istana Naga. Murid semua orang sedikit mengerut. Mereka buru-buru berdiri dengan rapi dan tidak berani bergerak. Benar-benar lelucon. Bahkan jika raja yang saleh tidak melihat ke arah mereka, dia bisa tahu apa yang dilakukan semua orang. Semua orang berkumpul dan berdiri di sana dengan tenang. Adegan di alun-alun juga ditampilkan di AI. Di depan AI, banyak orang yang menonton. Sebagai upacara pendirian dinasti Dewa Naga dan Phoenix dan tuan masa depan dari seluruh bidang bintang kekaisaran, sebagai warga negara, mereka secara alami sangat prihatin tentang hal ini. Semua berdiri dengan benar. Semua berdiri dengan benar. Saat ini, layar peluru di AI dipenuhi dengan 4 kata ini. Layar dipenuhi dengan 4 kata yang padat. Ini karena keempat kata ini juga merupakan 4 kata yang dikatakan Ba. Ki. Warga bidang bintang kekaisaran juga dapat melihat bahwa ini adalah Dewa Kaisar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semua orang berdiri di sana tanpa berani berbicara.
5 menit kemudian terdengar suara gemuruh. Luas dan megah. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka semua melihat ke arah langit di depan mereka. Suara itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Tidak ada yang meragukan bahwa jika suara ini dipenuhi dengan amarah dan amarah, mereka akan terbunuh oleh suara ini. 2 raksasa muncul. Satu berukuran lebih dari 100 km, sementara yang lain berukuran 70 hingga 80 km. Mereka adalah raksasa luar angkasa yang nyata. Banyak orang belum pernah melihat rumah kecil biru dan kecil sebelumnya. Ketika mereka melihat keberadaan yang bisa menutupi langit, mata mereka sedikit melebar, penuh dengan keterkejutan. The Behemoth Little Blue dan Little House muncul. Mereka dengan cepat tiba di atas aula di depan alun-alun. Ya Tuhan, apakah ini 2 hewan peliharaan perang Ratu Naga? Kolosus ini bisa membunuh kita semua dengan bersin, kan? Beberapa orang hanya bisa menggeram dengan suara rendah. Di depan Ai, mereka juga melebarkan mata. Bahkan jika mereka tidak ada di sana untuk menonton, mereka bisa merasakan alam liar dan Kolosus melalui Ai. Ratu Naga ada di Kolosus itu. Pada saat ini, semua orang melihat 10 sosok cantik berdiri di atas binatang raksasa itu. Bas bas bas. Pada saat berikutnya, 10 sosok melayang dan terbang menuju area di bawah. Jubah Phoenix. 10 sosok itu mengenakan jubah Phoenix. Tubuh mereka memancarkan kemuliaan dan kesucian. Pada saat yang sama, mereka juga memancarkan gelombang kekuatan. Itu adalah kekuatan Raja Dewa Puncak, Raja Dewa tingkat 9. 10 sosok cantik mendarat di depan alun-alun dan di depan kursi Phoenix. Selamat datang, warga, di upacara pendirian dinasti ilahi Naga Phoenix. Feng Luan mengalihkan pandangannya ke semua orang di depannya. Dia tampak seperti permaisuri yang hebat. Dia perlahan mengambil 2 langkah ke depan dan berbicara. Dinasti Dewa Naga Phoenix telah didirikan. Itu akan mengambil alih semua wilayah istana kekaisaran. Itu akan mengambil alih Pulau Pingyi, Pulau Malam Dingin, dan Pulau Iblis. Naga dan Phoenix Divine Dynasty telah membentuk 11 kaisar wanita untuk bersama-sama mengelola bidang bintang kekaisaran. Feng Luan memperkenalkan seluruh Naga dan Phoenix Divine Dynasty dan mengumumkan satu demi satu. Ketika semua orang mendengar bahwa Naga dan dinasti ilahi Phoenix telah mendirikan 11 kaisar wanita, mereka sedikit terkejut. Itu bintang permaisuri, dan itu bintang dewi. Segera, banyak orang di istana kekaisaran menyadari bahwa mantan Dewi Bintang sekarang menjadi anggota permaisuri. Bisakah kamu merasakan kekuatan Dewi Bintang? Kerana apa itu? Sangat menakutkan. Ini adalah Dewa Raja tingkat 9, Raja Dewa tingkat 9. Berapa umur Dewi Bintang? Dia benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini. Lebih cepat lagi, orang-orang memperhatikan kekuatan Kaisar Bintang Dewi, dan mereka semua dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan gadis bintang kekaisaran telah mencapai tingkat ke-9 dari kerajaan Raja yang saleh. Desis, bagaimana ini mungkin? Sebulan yang lalu, dia hanya berada di tingkat pertama dari dunia Raja yang saleh. Betapa menakutkannya. Apakah Raja Naga membantunya berkembang? Ini terlalu abnormal. Dalam waktu sebulan, dia telah melampaui kultivasi banyak Raja Saleh selama jutaan tahun, atau bahkan kekuatan yang tidak dapat diperoleh bahkan setelah jutaan tahun. Di sekitar alun-alun, nenek moyang Sekte Beichuan merasakan kekuatan Kaisar Wanita Bintang. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak karena terkejut. Sebulan yang lalu, mereka tahu dengan jelas bahwa dia hanya berada di level 1 Unding Emperor. Dan sekarang dia telah mencapai Unding Emperor level 9. Bukankah peningkatan ini terlalu menakutkan? Banyak prajurit tidak dapat mencapai level 9 yang abadi bahkan setelah jutaan tahun. Dan sekarang dia telah mencapai level yang mengerikan hanya dalam sebulan. Apakah ini kekuatan Istana Naga? Apakah ini alasan mengapa Istana Naga naik dengan kecepatan yang mengerikan? Namun, semua ini terlalu menentang surga. Di alun-alun, di depan Ai, semua orang di seluruh Emperor Starfield juga terkejut. 10 dari 11 Kaisar Agung telah tiba, yang terlemah dari mereka berada di level 9 yang tidak mati. Kekuatan ini, di Emperor Starfield saat ini, layak menyandang gelar Permaisuri Agung. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkan Permaisuri Agung, berpikir bahwa karena Raja Naga dia menjadi Permaisuri Agung. Namun, pikirannya benar-benar hilang. Seperti yang diharapkan dari wanita Raja Naga, di seluruh Emperor Starfield, tidak ada yang lebih mulia dan murni dari Permaisuri Agung dan yang lainnya. Terlalu cantik, seperti wanita misterius dari 9 surga, kita hanya bisa melihat dari jauh dengan kagum. Permaisuri Agung sangat cantik,
jadi mereka pasti sangat baik hati. Di masa depan, hidup kita akan lebih baik. Di AI, warga Imperial Starfield mulai menjilat. Mungkin itu tidak menjilat, ini adalah pemikiran tulus mereka. Lagi pula, di mata mereka, Dewi yang suci dan mulia itu benar-benar sempurna. Bum bum bum. Kembang api yang mempesona bermekaran di langit di atas Pulau Naga. Kembang api berbentuk naga dan burung phoenix bermekaran di langit dalam waktu yang lama. Berdengung. Di 11 kursi di depan upacara, Guan Suking, Feng Luan, Lan Qingyue, dan gadis lainnya berdiri di sana. Mereka memandang ke depan dengan senyum di wajah mereka. Saat ini, sosok Wang Xian datang ke samping. Sekelompok gadis berdiri sambil tersenyum. Aku harus membuat pengumuman. Wang Xian berbicara kepada sekelompok gadis dan melihat semua orang di alun-alun di depannya. Raja Naga ada di sini. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Begitu melihat penampilan Wang Xian, semua orang langsung membungkuk hormat. Dibandingkan dengan kelompok ratu, Raja Naga masih yang paling agung dan kuat di hati mereka. Baiklah, ayo umumkan sesuatu hari ini. Istana Naga akan merekrut sekelompok anggota. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan suku air yang akan direkrut. Hanya suku air yang akan direkrut. Segera, Istana Naga akan didirikan di lautan. Mereka yang melewati gerbang naga Istana Naga akan dapat menjadi murid Istana Naga. Wang Xian mengumumkan dengan samar kepada mereka. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Wang Xian menghilang. Apa? Istana Naga memperluas anggotanya. Ah! Kenapa? Kenapa mereka hanya merekrut anggota suku air? Kenapa? Ini adalah kabar baik untuk suku air Surga Fei. Begitu mereka bergabung dengan Istana Naga, mereka akan dapat mencapai kenaikan yang meroket. Saat ini, Istana Naga hanya memiliki 400.000 hingga 500.000 anggota. Para anggota Istana Naga semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa. Begitu mereka bergabung dengan Istana Naga, mereka pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa dan menjadi eksistensi yang dapat mengguncang seluruh Imperial Starfield. Kenapa kita tidak merekrut manusia? Kenapa? Hahaha, musim semi telah tiba untuk iblis langit suku air. Aku ingin menantang gerbang naga. Aku ingin bergabung dengan Istana Naga. Pada saat ini, semua orang melebarkan mata saat mendengar kata-kata Wang Xian. Manusia yang tak terhitung jumlahnya meratap kesakitan sementara anggota suku air yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Bergabunglah dengan Istana Naga. Keberadaan seperti apa Istana Naga sekarang? Itu telah mengalahkan pasukan gabungan pengadilan kekaisaran dan asosiasi penyihir, dan merupakan kekuatan teratas di langit berbintang. Belum lama ini, banyak orang berdoa agar Istana Naga merekrut murid. Sekarang, Istana Naga telah merekrut murid, tapi sayangnya, mereka hanya merekrut anggota suku air. Ini membuat banyak manusia sangat tidak rela dan ingin muntah darah. Namun bagi suku air, ini adalah kabar baik bagi mereka. Siapa yang mengira Istana Naga hanya akan merekrut anggota suku air? Jika mereka bisa menembus gerbang naga, itu akan menjadi kenaikan meteorik. Seluruh bidang bintang kekaisaran langsung gempar. Setan surgawi suku air yang tak terhitung jumlahnya sedang menggosok tinju mereka dengan gembira. Sudah waktunya bagi suku air untuk kembali. Wang Xian tidak memperhatikan keributan di dunia luar. Dia bersiap untuk menyebarkan Istana Naga ke seluruh bidang bintang kekaisaran dalam beberapa tahun ke depan. Sebuah upacara akbar pembentukan dinasti Dewa Naga dan Phoenix berakhir di bawah perhatian orang-orang di seluruh medan bintang kekaisaran. Topik 11 Kaisar Agung dari Istana Kekaisaran dan Permaisuri Bintang Kaisar menjadi topik diskusi, yang menyebabkan AI meledak. Hanya 10 dari 11 Kaisar Agung yang hadir, siapa yang terakhir? Ini juga menyebabkan seluruh area bintang kekaisaran membuat tebakan. Permaisuri Bintang Kaisar memiliki kekuatan raja yang saleh tingkat 9, yang juga menyebabkan seluruh area bintang kekaisaran terkejut. Acara yang paling seru kali ini adalah perekrutan anggota Istana Naga. Ini menjadi penyesalan umat manusia, mata air ras air. Dan beberapa hari setelah upacara pendirian dinasti Naga dan Phoenix, satu hal membuat orang-orang di seluruh bidang bintang kekaisaran kehilangan kata-kata bagaimana. Masalah ini adalah Putri Kaisar Bintang, Permaisuri Naga dan dinasti Phoenix, ingin mengadakan konser di Pulau Naga. Permaisuri mengadakan konser. Konser oleh Raja Abadi tingkat 9. Orang-orang imperial tidak tahu harus berkata apa. Namun, wajar jika mereka harus berebut tiket untuk menonton konser tersebut. Apalagi, ada kabar bahwa permaisuri lainnya juga akan menyanyi di konser tersebut.
Itu adalah hiburan nasional. Mereka harus menonton konser permaisuri bahkan jika mereka sedang berlutut. Xiao Xian, apakah kamu ingin menonton konser antara Star Lady dan aku? Di Istana Naga, Tang Yingxuan memegang lengan Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi dan melihatnya. Ketika Wang Xian mendengar bahwa mereka akan mulai bernyanyi, dia juga terdiam. Namun, sekarang Emperor Starfield sudah tenang, ada baiknya pergi dan melihat konser mereka. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Lapangan Bintang Kaisar, Tang Yingxuan, dan sekelompok gadis bahkan lebih seperti anak-anak. Wang Xian belum genap 40 tahun. Di Emperor Starfield, dia hanyalah boneka yang sedikit lebih besar. Lagi pula, mereka yang memiliki masa hidup pendek di medan bintang kekaisaran dapat hidup selama ribuan hingga puluhan ribu tahun. Usia 40 tahun setara dengan anak TK berusia 4 tahun di bumi. Dan dia masih anak-anak. Hehe, baiklah, baiklah. Aku akan memesan tempat duduk terbaik untukmu saat waktunya tiba. Tang Yingxuan berkata sambil tersenyum. Wang Xian menepuk kepalanya dan mengangguk sambil tersenyum. Bas-bas. Pada saat ini, suara gemetar datang dari suatu tempat di Istana Naga. Gemetar ini menyebabkan seluruh Istana Naga sedikit bergetar. Wang Xian tertegun. Dia melihat ke atas dan terbang. Demon, formasi Old Man of Heaven, apa yang kamu lakukan? Ketika Wang Xian terbang, iblis berkaki 8 itu sudah bergegas dan berteriak ke arah istana di depan. Raja Naga, Raja Naga. Ketika Wang Xian terbang, iblis berkaki 8 dan yang lainnya segera berteriak. Formasi surga yang keluar dari istana juga membungkuk dan berteriak. Formasi surga, apa yang terjadi? Wang Xian bertanya pada formasi surga dengan rasa ingin tahu. Keributan barusan bisa menyebabkan seluruh istana naga bergetar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan biasa. Raja Naga, itu adalah tanda yang mulia yang memicu pergerakan sayap suci yang baru jadi. Heaven Array berkata dengan senyum pahit. Oh, sayap suci yang baru jadi. Apa yang telah kamu teliti? Wang Xian mengangkat alisnya dan langsung bertanya. Dia sudah meneliti tanda dari Venerable Heaven Array. Itu adalah kulit dari keberadaan di atas Kaisar Ilahi. Dia belum pernah meneliti sayap suci yang baru jadi. Namun, menurut tebakannya, itu pasti tubuh dari sosok perkasa alam semesta. Adapun seberapa kuat makhluk agung alam semesta itu, dia tidak tahu. Namun, dia pasti jauh lebih kuat dari pemilik tanda ksatria. Alasan mengapa dia belum sepenuhnya dimusnahkan adalah karena sayap suci yang tak berujung. Belum. Baru saja, aku menempatkan tanda ksatria pada sayap suci tak berujung dalam upaya untuk melakukan beberapa fusi. Pada akhirnya, aku memicu kekuatan sayap suci tak berujung dan langsung menghancurkan tanda ksatria. Tian Cheng berkata dengan canggung. Demon, Pak Tua Tian Cheng, tanda yang terhormat adalah harta yang sebanding dengan Kaisar Langit. Bagaimana kamu memecahkannya begitu saja? Mosa melebarkan matanya dan bertanya. Uhuk, tidak rusak. Aku bisa memperbaikinya dan menggunakannya sebagai dasar formasi. Aku juga bisa melawan orang sepertimu. Tian Cheng meliriknya dan berkata dengan sedih. Apakah kamu menemukan sesuatu yang berguna? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Belum. Namun, saya dapat memastikan bahwa level sayap genesis sangat tinggi. Selain itu, saya menemukan bahwa jiwa naga dari 2 klon Anda menyatu dengan sayap genesis. Setelah fusi selesai, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Mata Tian Chen berbinar saat dia berbicara. Pikiran Wang Xian sedikit terguncang. Dia memang bisa merasakan bahwa jiwa naga dari 2 klon angin dan gunturnya menyatu dengan sayap suci yang baru jadi. Pak Tua Tian Chen, Anda telah menemukan bahwa sayap suci yang baru jadi akan menyatu dengan jiwa naga Raja Naga. Mengapa Anda masih menggunakan tanda yang terhormat untuk bereksperimen? Baki bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya ingin menguji apakah tanda yang mulia adalah satu dengan sayap suci yang baru jadi. Tian Chen menjawab, tanda yang mulia adalah harta paling berharga dari asosiasi penyihir. Saya telah mengetahui hal ini sebelumnya. Harta ini diperoleh dari Bang Liu He. Sayap suci genesis juga diperoleh dari Bang Liu He. Oleh karena itu, saya ingin mengujinya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tanda yang terhormat. Sebuah retakan muncul pada kain yang awalnya berwarna merah darah. Apakah 8 kehancuran dan 6 keharmonisan itu? Ini bukan pertama kalinya Wang Xian mendengar istilah ini. Dia pikir itu hanya satu kata. Di bumi, 8 desolasi merujuk ke timur, barat, selatan, utara, tenggara, timur laut,
barat daya, barat laut, dan arah lainnya. Keenam harmoni mengacu pada arah atas, bawah, timur, barat, selatan, dan utara. 8 desolasi dan 6 harmoni juga dikenal sebagai alam semesta. Jelas, di langit berbintang yang cerah ini, 8 kehancuran dan 6 harmoni adalah sebuah nama tempat. Raja Naga, 8 tandus dan 6 arah terletak di sebelah timur langit berbintang yang cerah. Ada sepotong kehampaan kosmik di sana. Tidak ada yang tahu seberapa besar area itu, tetapi kita hanya tahu bahwa 8 tandus dan 6 arah mungkin memiliki hubungan dengan puluhan ribu ras di pusat alam semesta. Mungkin di ujung 8 tandus dan 6 arah adalah pusat alam semesta, tempat berdirinya puluhan ribu ras. Kata Sky Arai dengan wajah serius. 8 desolate dan 6 harmoni adalah tempat yang istimewa dan kuat. Di sana, timur, barat, selatan, utara, tenggara, timur laut, barat daya, barat laut, dan 8 arah lainnya, atas, bawah, timur, barat, selatan, dan utara, semuanya memiliki segala macam hal. Itu tidak seperti Pulau Naga, di mana langit di atas Pulau Naga mungkin kosong tanpa akhir. Namun, di 8 tandus dan 6 penjuru, mungkin ada sungai surgawi di langit di atas pulau yang sangat besar. Di bawah sisi kanan sungai surgawi, mungkin ada bintang. Itu adalah domain berbintang yang sangat rumit. Ada keberadaan yang menakutkan di dalamnya, serta peluang besar. Alasan mengapa dia disebut menyapu 8 tandus dan 6 arah saat itu hanya karena ahli lain menyanjungnya. Faktanya, dia bahkan mungkin tidak dapat menjelajahi 1/10 dari 8 desolasi dan 6 arah. Alasan mengapa dia dipanggil ini adalah karena saat itu, dia sendirian melawan lebih dari selusin kaisar dewa dan tidak terkalahkan. Dia disebut menyapu 8 kesunyian dan 6 penjuru. Pusat alam semesta, tempat berdirinya puluhan ribu ras. Di sampingnya, Baki dan Mosa mengungkapkan ekspresi heran. Ya, tidak ada yang tahu seberapa besar alam semesta ini. Kita juga tidak tahu di mana pusat alam semesta itu. Tapi ada catatan sejarah yang jelas bahwa alam semesta ada di tengah. Tempat itu dikenal sebagai tempat di mana ada puluhan ribu ras. Dikatakan bahwa ada juga sebuah benua di sana, yang disebut benua terpencil yang membuka surga. Raja Naga telah memperoleh warisan naga ilahi, jadi dia harus tahu sesuatu tentang itu. Ras naga ilahi kita juga merupakan salah satu dari 10.000 ras, ras puncak. Arai surga mengangguk dan berkata, betul, menurut catatan warisan naga ilahi, ada pusat di alam semesta di mana 10.000 ras berdiri dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk supremasi. Klan naga ilahi hanyalah salah satu ras. Ada beberapa eksistensi yang sebanding dengan klan naga ilahi. Wang Xian mengangguk. Ras puncak bukan hanya klan naga ilahi. Ada klan Phoenix, klan macan ilahi, klan Xuanwu, klan elf, klan dukun, klan kerangka, dan banyak lainnya. Banyak dari mereka tidak lebih lemah dari klan naga ilahi. Namun, klan naga ilahi saat ini bukan lagi klan naga ilahi di masa lalu. Klan naga ilahi saat ini telah benar-benar menurun, tetapi potensi mereka telah meningkat pesat. Itu karena perpaduan antara klan naga ilahi dan klan serangga. Itu karena sistem naga ilahi. Di tempat itu ada puluhan ribu klan, tidak hanya ada puluhan ribu klan, ada juga ahli khusus dan kuat dan bahkan makhluk bawaan. Wang Xian memikirkan beberapa informasi mengenai warisan naga dewa dan terus menambahkan. Raksasa luar angkasa yang cukup kuat untuk menentang langit. Master Pakan Kun Dewa Kuno yang membuat semua ras ketakutan. Tentu saja, Master Pakan Kun Dewa Kuno seharusnya sudah punah di pusat alam semesta. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh Wang Xian, ras naga dewa mungkin belum sepenuhnya musnah. Penghancuran klan naga ilahi adalah kepunahan naga suci ras murni. Makhluk yang memiliki garis keturunan naga ilahi tidak musnah. Dalam keadaan peluang besar, makhluk yang memiliki garis keturunan naga dewa dapat mencapai atavisme dan menjadi naga dewa sejati. Adapun apakah klan naga ilahi ada di tanah ras segudang di pusat alam semesta, dia tidak tahu. Formasi orang tua surga, apakah ada banyak harta di Bang dan Liu He? Mata Baki berbinar saat dia bertanya. Ada banyak, tetapi juga sangat berbahaya di sana. Beberapa orang menduga bahwa 8 kehancuran 6 arah adalah medan perang kuno, medan perang ras kuno. Ada bahaya dan peluang besar di sana. Setidaknya 80% dari kaisar ilahi di langit berbintang yang gemilang memiliki terobosan di sana. Tian Chen mengangguk berat dan berkata, 80% dari kaisar ilahi lahir di 8 penjuru 6 arah. Bukankah itu berarti ada banyak ahli di sana? 8 poin mendecakkan lidahnya sedikit dan berkata dengan ekspresi terkejut.
80% dari Kaisar Ilahi berasal dari 8 penjuru 6 arah. Itu berarti mungkin ada banyak sekali ahli di sana. 8 kehancuran 6 arah tidak terletak di dalam 7 wilayah besar. Namun, ada sejumlah besar ahli yang berkumpul di sana, terutama para ahli raja yang saleh yang masa hidupnya telah berkurang. Banyak raja yang saleh bersiap untuk masuk sebelum masa hidup mereka mendekat. Apakah mereka hidup atau mati tergantung pada keberuntungan. Itu juga karena ada lebih banyak praktisi yang kuat dengan mentalitas ini. Oleh karena itu, ada lebih banyak terobosan. Jumlah praktisi yang kuat berkumpul di 8 desolasi dan 6 harmoni tidak kurang dari jumlah praktisi yang kuat di suatu wilayah. Lebih jauh lagi, itu lebih baik tidak menonjolkan diri di sana. Kalau tidak, banyak orang yang mendekati masa hidup mereka tidak akan peduli dengan identitasmu. Selain itu, harus ada cukup banyak raja yang saleh di 8 kehancuran dan 6 keharmonisan. Ada sekitar 112 raja yang saleh di 7 wilayah besar. Ada 20 hingga 30 di 8 kehancuran dan 6 keharmonisan. Formasi surga melanjutkan perkenalannya. Wang Xian dan yang lainnya sedikit mengangguk ke samping. Setelah Istana Naga benar-benar stabil, ayo pergi ke sana dan melihatnya. Kata Wang Xian, Raja Naga, aku akan memberimu sayap suci yang baru jadi. Mungkin tidak lama lagi sayap suci yang baru jadi akan sepenuhnya menyatu dengan jiwa naga. Formasi surga menyerahkan sayap suci yang baru jadi ke Wang Xian. Oke, Wang Xian mengambilnya dan melihat ke sayap tulang yang seterang batu giok. Pada saat ini, ada sedikit perubahan pada sayap tulang. Ada energi angin dan guntur yang berputar di atasnya. Dia mengukurnya dan menyimpannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian menghadiri konser Empress Star dan Yingxuan. Setelah itu, dia mulai membangun Istana Naga di lautan lapangan bintang Kaisar. Setelah Istana Naga dibangun, dia mulai merekrut anggota. Karnaval milik suku air dimulai. Suku air di seluruh Emperor Starfield menjadi gila. Satu persatu, mereka datang ke depan Istana Naga untuk menantang gerbang naga. Namun, sangat sulit untuk menantang gerbang naga. Ada sangat sedikit yang bisa masuk. Namun, anggota suku air yang mampu menantang gerbang naga menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Jumlah anggota Istana Naga juga meningkat pesat. Hanya dalam sebulan yang singkat, mereka telah meningkat lebih dari 200.000. Dan anggota yang lebih lemah yang telah bergabung dengan Istana Naga segera memiliki kekuatan yang meningkat. Dengan sumber daya yang diperoleh Istana Naga, itu bisa meningkat 2.000 raja yang saleh setiap hari, yaitu 20.000 dalam 10 hari. Anggota yang telah bergabung juga dapat dengan cepat mengikuti kecepatan Istana Naga. Seiring waktu berlalu, medan bintang Kaisar berangsur-angsur stabil. Dinasti Ilahi Naga dan Phoenix mengelola sebagian besar lapangan bintang Kaisar. Awalnya, orang-orang khawatir dengan kebijakan Permaisuri Agung, tetapi kemudian mereka mulai mendukungnya. Dengan kebijakan dinasti Naga dan Phoenix saat ini, setidaknya jauh lebih baik daripada ketika Istana Kekaisaran bertanggung jawab. Ini karena ketika Istana Kekaisaran berkuasa, para murid Istana Kekaisaran memiliki banyak hak istimewa. Bahkan jika ahli raja yang saleh dari Istana Kekaisaran ingin membunuh seseorang, dia bisa melakukannya. Tapi sekarang, tidak ada yang berani membunuh siapapun dengan santai. Begitu seseorang terbunuh, bahkan raja yang saleh pun akan dihukum. Semuanya menjadi adil. Ketika medan bintang Kekaisaran stabil, kelompok gadis itu tidak terlalu sibuk. Oleh karena itu, mereka membawa Wang Xian untuk melakukan perjalanan. Seluruh bidang bintang Kekaisaran sangat luas. Ada planet yang tak terhitung jumlahnya dan semua jenis pemandangan dan makanan lezat sangat banyak. Ini membuat kelompok gadis itu sangat bersemangat. Mereka mulai berkeliling ke Imperial Starfield. Tur ini berlangsung selama total 5 tahun. Bas. Ketika Wang Xian dan sekelompok gadis berada di puncak gunung bersalju, Wang Xian tiba-tiba merasakan benda di sarang induknya bergetar. Gelombang energi dipancarkan darinya. Dia sedikit terkejut dan pikirannya bergerak. Ada apa, Xiao Xian? Sekelompok gadis menatapnya dan bertanya dengan heran. Di depan mereka, masih ada makanan panas yang mengepul. Berdengung, Wang Xian tidak menjawabnya. Dia melambaikan tangannya dan menatap ke depan dengan binar di matanya. Sayap suci yang belum tahu muncul di depannya. Pada saat ini, sayap suci yang belum tahu telah mengalami perubahan besar dibandingkan sebelumnya. Sayap suci yang baru jadi, yang sebelumnya memancarkan cahaya seperti batu giok, sekarang memiliki perubahan penampilan yang sangat besar. Cahaya hijau dan ungu menyatu, dan suara angin dan guntur bercampur menjadi satu. Di seluruh sayap tulang sayap suci yang baru jadi,
ada banyak naga angin dengan sayap dan naga guntur yang tertutup petir. Kedua naga suci itu terlihat sangat kecil, tetapi sangat cerah. Perlahan-lahan, atribut angin dan guntur secara bertahap terpisah, dan kedua naga datang kedua sayap tulang. Satu naga menempati satu sayap tulang. Berdengung. Pada saat ini, kedua kepala naga itu sampai ke tulang yang menonjol di tengah sayap suci yang baru jadi, dan kedua kepala itu secara bertahap bergabung. Mereka membentuk kepala naga dengan atribut setengah angin dan setengah guntur. Ini, Xiao Xian, apakah sayap orang suci yang baru jadi benar-benar menyatu? Di samping, sekelompok gadis bertanya dengan heran. Wang Xian sedikit mengangguk ke samping. Matanya berkedip saat dia merentangkan tangannya. Pakaian di bagian atas tubuhnya menghilang seketika, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna. Sayap suci yang baru mulai mengepak sedikit dan datang tepat di belakangnya. Tulang yang menonjol di tengah terhubung langsung ke punggungnya dan berubah menjadi sayap tulang. Berdengung. Saat berikutnya, aliran informasi memasuki pikirannya, menyebabkan Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Sayap ini sangat keren. Ya, mereka keren, tapi alasan utamanya adalah Xiao Xian terlalu keren. Hehe. Sepertinya ada yang hilang dari sayap-sayap ini. Oh ya, ada bulu-bulu yang hilang. Sekelompok gadis di samping memandangi sayap di belakang Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan berkomentar sambil tersenyum. Ya, itu tidak memiliki bulu. Wang Xian menerima informasi itu di benaknya, dan matanya berbinar. Itu benar-benar tidak memiliki bulu. Guan Suking dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Sein Wings yang baru jadi ini adalah harta yang sangat kuat dan menakutkan. Mungkin ini adalah kesempatan bagiku untuk berevolusi lagi. Kata Wang Xian dengan binar di matanya. Berevolusi sekali lagi. Sekelompok gadis sedikit terkejut. Sayap suci yang baru jadi adalah harta dari atribut angin dan guntur. Itu dapat memungkinkan makhluk untuk memiliki atribut asal angin dan guntur. Setelah saya bisa mendapatkan sayap suci yang baru jadi yang lengkap, saya akan memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi 9 warna naga suci dengan 9 atribut. Dalam sejarah klan naga ilahi, itu adalah satu-satunya naga ilahi dengan semua atribut. Kata Wang Xian dengan tatapan berapi-api. Wang Xian tidak tahu seberapa kuat naga ilahi dengan 9 atribut itu. Mungkin, itu bisa menjadi tak terkalahkan di alam semesta. Lalu, Xian kecil, bagaimana kamu bisa maju ke naga ilahi 9 warna? Sekelompok gadis bertanya dengan tergesa-gesa. Bagian dari sayap suci awal ini tidak lengkap dan tidak memiliki bulu angin dan guntur. Ini bukan bulu khusus tetapi bulu yang terbentuk dari angin dan guntur. Awalnya satu dengan sayap suci awal tetapi sekarang telah hilang. Menurut informasi tentang sayap suci yang baru jadi, bulu tipe angin terletak di hutan angin. Saya tidak tahu di mana bulu tipe guntur itu. Saat Wang Xian berbicara, ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Wang Xian telah melihat hutan angin sebelumnya pada sebuah informasi. Itu agak akrab. Hadirin sekalian, ayo kembali. Wang Xian mengambil keputusan dan berkata kepada gadis-gadis itu dengan senyum di wajahnya. Apakah kita akan kembali? Baiklah, kita telah keluar selama 5 tahun. Meskipun kita hanya memainkan bagian dari medan bintang kekaisaran, sudah cukup lama. Gadis-gadis itu mengangguk dan tidak keberatan. Setelah bermain selama 5 tahun, mereka sudah sangat puas. Kalau begitu mari kita kembali secara langsung. Wang Xian berkata kepada mereka saat sosoknya perlahan menghilang. Guan Suking dan gadis-gadis lain juga segera menghilang. Perdana Menteri Gui, panggil Heaven Arai. Wang Xian datang ke Istana Naga dan segera berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Salam, Raja Naga. Segera, Perdana Menteri Gui bergegas dengan formasi surga. Formasi surga? Apakah kamu tahu tentang hutan angin di 8 Desolate dan 6 Harmoni? Wang Xian menanyakan formasi surga secara langsung. Hutan angin. Raja Naga, hutan angin yang kamu sebutkan seharusnya adalah hutan tanpa angin. Awalnya disebut hutan angin. Belakangan, yang lain lebih suka menyebutnya hutan tanpa angin. Tidak ada suara angin atau lolongan di hutan tanpa angin. Namun, ada hukum atribut angin yang menakutkan. Hukum atribut angin ini diringkas menjadi objek fisik. Ini sangat menakutkan. Raja Naga, bolehkah saya tahu mengapa Anda bertanya tentang hutan tanpa angin? Tian Chen membuka mulutnya dan bertanya dengan bingung. Hutan tak berangin. Perpaduan antara sayap suci yang baru jadi dan jiwa naga telah berakhir. Saat ini, sayap suci yang baru jadi tidak lengkap. Mereka tidak memiliki bulu utama. Tanpa bulu,
sayap suci yang baru jadi tidak banyak berguna. Kata Wang Xian, apakah kamu sudah menggabungkannya? Tian Chen mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia kemudian bertanya, Raja Naga, apakah kamu mengatakan bahwa bulu-bulu itu ada di hutan yang tidak berangin? Salah satu bulu ada di hutan tak berangin. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, Raja Naga, apakah kita akan pergi ke tanah terpencil? Mata Tian Chen sedikit berbinar saat dia bertanya. Dengan sumber daya yang diperoleh Istana Naga, akan sangat sulit bagi mereka untuk terus meningkatkan kekuatan tempur tingkat kaisar ilahi mereka. Menurut kecepatan kultivasinya dari Heaven Array, dibutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun baginya untuk pulih ke puncaknya. Ini membuatnya sedikit tidak puas setelah mencoba meningkat dengan cepat. 8 Desolate dan 6 Harmoni adalah tempat yang memungkinkan mereka berkembang pesat. Kita perlu mempersiapkan perjalanan. Wang Xian mengangguk dan bertanya, bagaimana pertahanan di Pulau Naga? Raja Naga, setelah beberapa tahun peningkatan, pertahanan telah meningkat beberapa kali. Bahkan jika kita tidak ada, kita masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Serahkan pada penyihir naga, kata Sky Array sambil tersenyum. Jumlah anggota Istana Naga sudah mencapai 1 juta. Jika naga pemakan ditambahkan, jumlahnya bisa mencapai 1,3 juta. Semua anggota baru diubah menjadi spesies naga dan memasuki berbagai divisi pertempuran. Di antara mereka, jumlah spesies naga bertambah 50.000. 50.000 dari mereka telah mengikuti susunan langit selama 5 tahun terakhir untuk mengolah susunan tersebut. Selama 5 tahun ini, anggota Istana Naga, bahkan anggota baru, semuanya telah naik ke tingkat Dewa Kaisar. Juga, yang terlemah dari mereka sekarang memiliki kekuatan pertempuran Kaisar level 3 yang abadi. 1,3 juta Kaisar abadi tingkat 3 dan di atas anggota, kekuatan ini jauh lebih kuat dari Istana Kekaisaran sebelumnya. 5 tahun yang lalu, jumlah ahli Dewa Kaisar di Istana Naga telah meningkat 1, tetapi tidak ada peningkatan sejak saat itu. Tidak mudah bagi seorang ahli Dewa Kaisar untuk menerobos hanya dengan pelatihan. Sekarang ada 14 ahli Kaisar Dewa di Istana Naga. Xiaolan adalah ahli Dewa Kaisar tingkat 2. Heaven Array dapat menghadapi beberapa dari mereka. Itu bagus. Pastikan keamanan Pulau Naga. Wang Xian mengangguk. Raja Naga, kapan kita berangkat? Mata formasi surga menyala ketika dia mendengar kata-katanya. Besok, bawa iblis berkaki 8 dan Ao Yao bersamamu. Wang Xian berbicara. Itu Raja Naga. Formasi surga segera mengangguk. Xian kecil, apakah kita akan keluar? Pada saat ini, sekelompok gadis masuk dan bertanya padanya. Ya, ayo pergi ke 8 arah dan lihat. Wang Xian mengangguk. Hati-hati, sekelompok gadis mengangguk padanya. Sehari berlalu dengan sangat cepat. Pada hari kedua, formasi surga Wang Xian, iblis berkaki 8, Ao Yao, dan yang lainnya melayang di langit di atas Istana Naga. Ayo pergi. Wang Xian melirik ke depan dan berkata dengan lemah. Kita membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 tahun untuk terbang dari sini ke 8 Desolate dan 6 Harmoni. Kita bisa menggunakan formasi teleportasi untuk melakukan transit. Kata formasi surga, memimpin. Wang Xian mengangguk. Untuk terbang ke 8 Desolate dan 6 Harmoni, mereka harus melewati 2 domain utama. Salah satunya adalah domain suci, dan yang lainnya adalah domain surga kuno hukuman surga. Langit berbintang yang cerah dibagi menjadi 7 domain utama. Mereka adalah domain penyihir surga, domain bintang kekaisaran, domain Cimei, domain berkaca, domain suci, domain kaisar mesin, dan domain surga kuno hukuman surga. Di antara 7 wilayah ini, yang terkuat adalah wilayah kaca dan wilayah kaisar mekanik. Di wilayah kaca, ada hampir 20 kaisar dewa. Mereka adalah daerah gemilang manusia sejati. Adapun wilayah kaisar mekanik, itu adalah wilayah bintang milik ras robot. Seluruh wilayah kaisar mekanik dipenuhi dengan makhluk hidup robot. Mereka juga memiliki bentuk kehidupan. Mereka adalah sejenis bentuk kehidupan logam khusus. Wilayah kaisar mekanik juga merupakan wilayah bintang yang sangat kuat. Tentara robot dan kapal perang Mesha memiliki banyak senjata mekanis yang dapat melawan para kaisar dewa. Kali ini, jika mereka ingin mencapai 8 Desolate dan 6 Harmoni, mereka harus melewati wilayah suci dan hukuman surga wilayah surga kuno. Wilayah suci dan hukuman surga wilayah surga kuno tidak terlalu kuat dibandingkan satu sama lain. Berdengung, Wang Xian dan yang lainnya dengan cepat berteleportasi ke timur melalui formasi teleportasi. Setelah beberapa hari, mereka diteleportasi ke tepi wilayah bintang kekaisaran. Terus terbang ke depan selama 10 hari lagi dan kita harus bisa mencapai wilayah suci.
Begitu kita memasuki wilayah suci, kita masih akan melanjutkan melalui formasi teleportasi. Melihat kehampaan tak terbatas di depan mereka, kata Heaven Array. Ayo pergi. Wang Xian dan yang lainnya bergerak dan langsung muncul dalam kehampaan. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuh mereka terbungkus kecemerlangan. Seperti bintang-bintang yang gemerlap, mereka melewati kehampaan dengan cepat. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga tubuh mereka langsung memasuki celah kehampaan. Di Void Rift, kecepatan mereka bahkan lebih mengerikan, seolah-olah mereka berteleportasi terus-menerus. Meski begitu, mereka terbang dalam kehampaan yang luas selama 10 hari penuh. Setelah 10 hari, mereka memasuki wilayah suci. Situasi di wilayah suci mirip dengan wilayah bintang kekaisaran. Ada semua jenis planet kehidupan, planet teknologi, dan planet budidaya. Ada juga planet tempat binatang iblis berkeliaran dengan bebas. Masuk ke planet maju dan cari peta. Saat formasi surga berbicara, dia memindai sekelilingnya dan segera mengunci planet yang sedikit makmur. Wang Xian dan yang lainnya pindah dan mendarat di sebuah manor yang sedikit mewah. Berdengung. Segera, Wang Xian dan yang lainnya mendapatkan sesuatu yang mirip dengan Ai dan mencari rute. Ayo pergi. Tanpa penundaan, mereka tiba di depan formasi teleportasi dan menghilang. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang memperhatikan mereka sama sekali. Raja Naga, wilayah langit kuno hukuman surga ada di depan. Setelah melakukan perjalanan selama setengah bulan di wilayah suci, Wang Xian dan yang lainnya tiba di wilayah langit kuno hukuman surga. Arai surga memindai kekosongan di depan dan berbicara. Wilayah langit kuno hukuman surga adalah yang paling kacau di antara 7 wilayah besar. 7 wilayah besar memiliki 7 kekuatan puncak. Namun, tidak ada faksi tingkat ini di wilayah langit kuno hukuman surga. Wilayah Heaven Punishment Ancient Sky juga memiliki banyak faksi yang kuat. Faksi kuat ini juga memiliki ahli kaisar dewa yang mengawasi mereka. Namun, faksi ini hanya memiliki satu kaisar dewa yang mengawasi mereka. Selain itu, mereka semua adalah eksistensi kaisar dewa tingkat pertama. Hanya ada satu kaisar dewa tingkat pertama yang mengawasi mereka. Mereka tidak bisa dianggap sebagai faksi puncak. Juga, faksi-faksi ini semuanya berantakan. Mereka dibagi menjadi faksi-faksi dan ada perang tanpa akhir. Seluruh wilayah bintang berada dalam api perang. Tentu saja, ini adalah situasi dari puluhan juta tahun yang lalu. Seperti apa situasinya sekarang, aku tidak terlalu yakin. Susunan surga memperkenalkan situasinya kepada mereka. Ayo pergi ke planet dan bertanya. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, jika ada perdamaian, akan ada perang. Tidak setiap galaksi damai. Jelas bahwa wilayah langit kuno hukuman surga belum memiliki raja. Itulah mengapa perang tidak pernah berakhir. Setelah terbang selama 5 hari, mereka menemukan planet kehidupan. Mereka memasuki planet dan menyelidiki situasinya. Masih dalam kekacauan, akan sulit untuk melewati tempat ini secara langsung melalui formasi teleportasi. Wang Xian melihat informasi yang dilaporkan oleh seorang pria parubaya di depannya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Aku mungkin akan tertunda selama 1 atau 2 bulan di wilayah langit kuno hukuman surga. Arai surga menggelengkan kepalanya. Gunakan formasi teleportasi jika kamu bisa. Jika kamu tidak bisa menggunakannya, terbanglah. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh dan segera mulai melakukan perjalanan. Potongan void itu adalah wilayah pembangkit tenaga listrik lain. Tanpa formasi teleportasi, kita harus terbang. Setelah bepergian selama sebulan, Wang Xian dan yang lainnya terus berdatangan dalam kehampaan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Raja Naga, sepertinya ada pertempuran besar yang meletus di depan. Ini cukup kuat. Setelah terbang selama beberapa jam, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang besar dan kuat datang dari depan. Kekuatan mengerikan itu bukanlah pertempuran biasa. Mata Baki berbinar saat dia menatap ke depan, penuh rasa ingin tahu. Terbang selama 1 hingga 2 bulan berturut-turut membuat mereka sangat bosan. Dalam pertempuran skala besar, harus ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ilahi yang menyerang dari jauh. Mata Wang Xian berbinar saat benih naga 5 elemen yin yang memindai ke depan. Di depan kosong, setidaknya ada 100 miliar orang di kedua sisi. Ada semua jenis senjata ilahi, kapal perang, dan mesin perang. Perang seharusnya baru saja meletus. Energi melonjak dan seluruh kekosongan diselimuti oleh segala jenis energi. Ada 2 kaisar langit yang bertarung di langit. Arai surga melihat ke atas dan berkata, TSK, perang di medan bintang ini sangat intens.
Dengan ratusan miliar orang bertempur dalam kekacauan, bukankah ratusan miliar orang akan mati dalam perang ini? Mosa berkata dengan sedikit heran. Ayo langsung ke sana. Mata Wang Xian berkedip. Dia tidak berencana untuk mengambil jalan memutar. Dengan gerakan tubuhnya, dia terus terbang ke depan. TSK, aku akan menagih langsung. Iblis berkaki 8 yang suka membuat masalah tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Kelompok 5 terbang langsung menuju medan perang di depan. Medan perang di depan masih dalam kondisi awal letusan. Semuanya adalah serangan jarak jauh. Wang Xian dan yang lainnya terbang dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka segera menarik perhatian pasukan di kedua sisi. Siapa mereka? Beraninya mereka menerobos ke medan perang kita. Mereka sangat cepat. Siapa mereka? Beberapa pembangkit tenaga listrik di puncak kerajaan raja yang saling memperhatikan Wang Xian dan yang lainnya. Mereka melihat ke atas dan pupil mereka sedikit berkontraksi. TSK, beri jalan, jangan ganggu perjalanan kami. Kata Baki dengan wajah penuh tawa. Hah? Dua lelaki tua, yang dipenuhi dengan niat membunuh, mendengar suara ini dari langit di atas medan perang. Mereka menoleh dan kilatan dingin melintas di mata mereka. Keke, jangan berkelahi dan membunuh jika tidak ada yang lain. Itu tidak baik. Tatapan Mosa menyapu sekeliling saat dia berkata dengan nada mengejek. Saat mereka berbicara, Wang Xian dan yang lainnya sudah terbang ke tengah medan perang. Kamu mencari kematian. Siapa kamu? Sebuah pembangkit tenaga listrik Immortal King level 9 mendengar kata-kata dari Mosa berkaki 8 dan niat membunuh yang tak tertandingi menyembur keluar dari tubuhnya. Niat membunuh di dalam tubuhnya pasti seorang prajurit yang telah berjalan keluar dari lautan mayat. Kamu punya masalah. Jika kamu punya masalah, mati saja. Mosa mendengar kata-kata lelaki tua itu, matanya bersinar dengan cahaya hitam. Dengan lambaian tangannya, sinar hitam yang menakutkan melesat ke arah lelaki tua itu. Peng! Sebelum ada yang bisa bereaksi, tubuh lelaki tua itu meledak. Ini, Celestial Tirk, dia adalah Celestial Tirk. Mungkinkah mereka berlima adalah Dewa Langit? Saat ini, semua orang dari kedua faksi itu sedikit terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di langit, pupil dari dua Dewa Langit yang bertarung melintasi ruang angkasa juga sedikit berkontraksi. Saudaraku, kami tidak bermaksud menyinggungmu. Keduanya segera menghentikan serangan mereka. Mereka menangkupkan tangan dan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya yang berada di tengah medan perang. Ledakan. Namun, Wang Xian tidak peduli dengan mereka. Tubuhnya memancarkan sinar terang dan menghilang dari tengah medan perang dalam sekejap. Ini adalah 5 Raja Langit. Aku ingin tahu yang mana dari 8 kekuatan utama itu. Reputasi Istana Naga sudah terkenal. Kedua Dewa Langit itu terkejut ketika mereka melihat kecepatan yang mengerikan itu. Mereka seharusnya menuju ke 8 Desolate dan 6 Harmoni. Kedua Dewa Langit itu berpikir sendiri. 5 Raja Langit Agung mampu secara langsung menghancurkan faksi mereka. Masih ada celah besar antara mereka dan 8 faksi besar di langit berbintang yang gemerlap. Pertempuran hari ini sudah berakhir. Semua murid, mundur. Sebuah lengkungan surgawi dengan dingin menatap lengkungan surgawi di depannya. Tatapannya menyapu ke bawah saat dia memerintahkan. Di masa depan, jika aku tidak menghancurkan kekuatanmu, aku tidak akan mengambil tindakan. Aku akan memperingatkan bawahanmu untuk tidak menimbulkan masalah. Dewa langit lainnya juga berteriak dengan dingin, mengisyaratkan agar murid-muridnya segera pergi. Apakah sudah berakhir begitu saja? Dia diinterupsi oleh kelima Raja Langit yang kuat itu. Itu adalah eksistensi yang benar-benar kuat. Bagus kalau kita tidak berkelahi. Kita bisa mengurangi kehilangan banyak orang. Semua pembangkit tenaga listrik dan murid dari dua faksi utama sedikit tertegun. Segera setelah itu, mereka menghela nafas lega di hati mereka. Mereka tidak takut perang, tetapi mereka juga tidak ingin mati. Wang Xian dan yang lainnya tidak tahu bahwa karena tindakan mereka yang sedikit arogan, mereka berhasil menenangkan pertempuran besar. Dengan kekuatan mereka, mereka mampu mengamuk di seluruh wilayah langit kuno hukuman surga. Saat ini, Istana Naga dari wilayah bintang kekaisaran telah menjadi salah satu dari 3 kekuatan teratas di langit berbintang dengan menggunakan kekuatan mereka yang luar biasa untuk melawan Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir. Wang Xian dan yang lainnya harus menghindari kejahatan dan semua makhluk hidup saat mereka keluar. Keke, rasanya enak sekali. Rasanya enak sekali punya kekuatan. Tawa nyaring keluar dari mulut 8 titik. Ini bisa dianggap sebagai kesenangan yang langka bagi mereka setelah terbang selama beberapa bulan.
Keberadaan terkuat di langit berbintang kita yang gemerlap tampaknya adalah Kaisar Dewa yang hampa peringkat 3. Selama kamu dapat mencapai kekuatan tempur ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di seluruh langit berbintang yang gemilang. Tian Chen berkata sambil tersenyum. Begitukah? Jika kita pergi ke 8 Desolate dan 6 Harmoni sekarang, kita mungkin bisa mencapai alam dewa kekosongan tingkat ketiga ketika kita kembali. Keke, ketika saatnya tiba, kita akan menjadi bos dari seluruh langit berbintang. Mosa berkata dengan bersemangat. Kalau begitu, kuharap kalian bisa mendapatkan kesempatan ini. Kata Tian Chen dengan senyum tipis. Itu mungkin bukan masalahnya. Sementara Mosa dan Ba Qi mengobrol, Wang Xian dan yang lainnya terus terbang selama setengah bulan lagi. Setelah setengah bulan, mereka terbang keluar dari domain surga kuno hukuman surga dan terus terbang ke depan. Kita hampir sampai. Setelah 2-3 bulan perjalanan, mereka akhirnya mencapai 8 Desolate dan 6 Harmoni. Itu di depan. Setelah terbang selama 1 jam, Wang Xian dan yang lainnya merasa seperti telah tiba di dunia lain. Mereka terbang selama 2 hingga 3 bulan dan melakukan perjalanan melalui 2 wilayah utama. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melihat banyak hal. Termasuk langit berbintang di Imperial Starfield, ada fitur unik. Itu adalah tidak banyak hal di atas dan di bawah langit berbintang. Kalaupun ada, tidak banyak hal. Namun, posisi di depan mereka memberi orang perasaan 3 dimensi. Dari jauh, orang bisa melihat ada planet di langit di depan mereka. Mungkin ada benua di bawah mereka. Di bawah mereka, mungkin ada lautan kosong atau api. Di kedalaman, ada banyak matahari besar yang mengambang di udara. Di sekitar matahari, ada segala macam planet dan benua. Ini adalah arti harfiah dari kata tersebut, 8 kesunyian dan 6 keharmonisan. Di depan mereka, ada banyak orang. Apalagi di ujungnya, ada beberapa planet dan benua tempat tinggal manusia. Ada cukup banyak orang. Mosa menatap ke depan dan berkata dengan wajah penuh kejutan. 8 kehancuran 6 arah adalah tempat di mana bahaya dan peluang hidup berdampingan. Seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak orang. Beberapa orang akan maju ke alam Kaisar Dewa, dan banyak faksi akan terbentuk di sini. Di masa lalu, di antara 7 faksi utama, salah satunya ada di sini di 8 Desolasi 6 arah. Namanya 8 Desolasi. Saat itu, saya dikenal sebagai orang yang menyapu 8 Desolasi 6 arah. Ada juga titik di mana saya memiliki konflik kecil dengan 8 kehancuran dan bertarung dengan mereka. Saat itu, lebih dari selusin Kaisar Dewa dari 8 kehancuran menyerang saya, tetapi saya dengan mudah memblokir mereka dan bahkan mengalahkan mereka. Hehe. Susunan surga tersenyum tipis dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Tampaknya tidak banyak Kaisar Dewa tingkat kedua di antara mereka. Kata Ba Qi, hanya ada satu. Saat itu, aku sangat kuat. Orang sepertimu bisa dengan mudah dihancurkan. Heaven Array melirik Ba Qi. Aku masih ditipu oleh muridku sendiri. Ba Qi melengkungkan bibirnya dan bergumam pelan. Ayo langsung ke hutan tanpa angin. Wang Xian tersenyum dan berkata kepada Heaven Array. Baiklah, Raja Naga. Aku akan membawamu ke sana. Arai surga mengangguk. Semua orang terus terbang ke depan. Ketika mereka memasuki 8 Desolate dan 6 Harmoni, aura kuno datang menghampiri. Wang Xian memindai sekelilingnya dan mengukur sekelilingnya. Dia terbang jauh-jauh. Sekilas, dia merasa itu sangat kacau. Ada bintang-bintang khusus dan pegunungan berbintang yang besar. Ada pohon yang tumbuh dari udara tipis di kehampaan. Tunggu, tunggu, tunggu. Semuanya tampak kacau. Seolah-olah sebuah taman telah hancur dan mengambang di kehampaan. Tidak heran orang menebak bahwa ini adalah medan pertempuran ras kuno. Wang Xian bergumam. Hutan tak berangin terletak di jurang. Semakin dalam, semakin berbahaya. Ada semua jenis binatang buas yang kuat yang tinggal di 8 gurun dan 6 penjuru. Ada juga beberapa batasan di beberapa planet. Bahkan ada kerajaan dewa yang mengambang di sana. Kekaisaran ilahi itu mengandung banyak batasan. Pernah ada seorang kaisar yang menerobos masuk dan mati di sana. Kurasa pemilik kerajaan Void ilahi dulu berada di puncak alam dewa kaisar. Arai surga menjelaskan kepada mereka tentang 86 arah yang sunyi. Bukankah itu berarti ada kesempatan untuk mendapatkan warisan di dalam Void Divine Kingdom? Mosa berkata dengan heran. Ya, tapi kamu harus tahu sebelumnya jika kerajaan kehampaan itu memiliki warisan. Mungkin kerajaan kehampaan itu adalah kuburan. Tuan sebelum dia meninggal tidak ingin ada yang mengganggunya dan membuat jebakan maut. Kecuali kamu adalah lebih kuat, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup.
Kerajaan dewa yang kosong mungkin merupakan tanah berharga dari kebun herbal, tanah yang diberkati, dan sebagainya. Hutan tak berangin juga merupakan tanah yang diberkati, tetapi sangat berbahaya di sana. Ada tornado, topan, angin topan yang dibentuk oleh hukum. Yang paling berbahaya adalah pepohonan di sana. Sebagai hutan tanpa angin, tidak ada angin yang bertiup atau menderu, tetapi ada banyak pohon di sana. Tidak ada yang tahu seberapa besar hutan tanpa angin itu, tetapi banyak pohon di sana memiliki kekuatan serangan yang kuat. Karena karakteristik khusus dari hutan tanpa angin, selain atribut angin, sangat sedikit ahli yang masuk. Ini karena tidak ada harta karun yang ditemukan di dalamnya. Namun, saya mendengar ada lembah angin di dalamnya. Setiap kali dibuka, itu akan menarik banyak ahli. Saya tidak terlalu yakin dengan detailnya. Arai Langit menjelaskan secara rinci. Wang Xian sedikit mengangguk. Mereka berlima bergerak maju dengan cepat sementara formasi surga menjelaskan beberapa hal kepada mereka. Di sekitarnya, Wang Xian menyadari bahwa ada banyak orang yang tinggal di banyak tempat. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu kuat. Ini adalah orang-orang dari beberapa faksi. Area 8 tandus dan 6 arah sangat besar. Formasi surga membuat mereka terbang selama 3 hari. Raja Naga, ada banyak area di depan yang belum dijelajahi. Mungkin ada bahaya di sana. Kita harus berhati-hati. 3 hari kemudian, Heaven Arai mengingatkan mereka. Wang Xian dan yang lainnya mengangguk. Itu tepat di depan. Dengan kemampuan Wang Xian dan yang lainnya, mereka dapat dengan mudah menghindari beberapa masalah. Setelah lebih dari 10 jam, mereka tiba di depan sebuah hutan. Daun hijau yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di pohon-pohon hijau. Akar hijau mereka tersangkut di kehampaan dan bisa terlihat jelas. Seluruh hutan sangat sunyi. Tidak ada makhluk hidup di sekitarnya kecuali pepohonan hijau. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba merasakan posisi di belakangnya gemetar. Aliran informasi muncul di benaknya. Hah, menabrak. Dengan pikiran, sayap suci yang baru jadi muncul di belakangnya. Sayap suci yang baru jadi ditransmisikan. Jauh di dalam hutan di depan, ada sesuatu yang terhubung dengan darah. Aku bisa merasakannya. Ada di sana. Mata Wang Xian sedikit berbinar. Begitu sayap suci awal menyatu dengan bulu atribut angin, dia akan bisa mengendalikan atribut angin juga. Pada saat itu, kekuatan dari sayap suci awal akan ditampilkan. Raja Naga, apakah kamu merasakan sesuatu? Ketika mereka melihat sayap suci yang baru jadi muncul di belakang Wang Xian, Tian Cheng dan yang lainnya segera bertanya pada Wang Xian. Ya, bulu dari sayap suci yang baru jadi ada di dalam. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke dalam. Raja Naga, sangat berbahaya di dalam hutan tanpa angin. Bahkan mereka yang berada di alam Kaisar Celestial tidak bisa diremehkan. Tanda seru, hutan tak berangin yang tampaknya tenang sangat menakutkan. Artinya, mereka yang masuk tidak bisa menciptakan angin sedikitpun. Begitu angin muncul, pohon-pohon yang dikaitkan dengan angin ini akan menyerang secara langsung. Tapi selama sesuatu masuk, kecuali itu ilusi, pasti akan membawa angin. Artinya, begitu Anda masuk, Anda akan diserang oleh pepohonan di dalamnya. Semakin kuat angin, semakin banyak pohon yang akan diserang. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah tanah suci untuk pembudidaya atribut angin dari ras kuno. Arai Langit mengingatkannya. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya dan terbang ke hutan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Iblis-iblis berkaki 8 dan yang lainnya bergerak dan mengikuti dari belakang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat mereka memasuki hutan tanpa angin, dedaunan pohon di sekitarnya sedikit bergetar. Mereka membuat suara gemerisik seolah-olah ada embusan angin. Detik berikutnya, dedaunan yang tak terhitung jumlahnya dari pepohonan menyerang mereka secara langsung. Pohon-pohon di hutan tak berangin tingginya setidaknya puluhan ribu meter, dan setiap pohon memiliki beberapa juta daun. Daun yang padat menyerang mereka dan menutupinya secara langsung. Bagaimana serangan kecil bisa menghentikan kita? Mosa mendengus dingin. Seluruh tubuhnya dilindungi oleh atribut kegelapan. Ketika daun mendarat di tubuh mereka, mereka segera dinetralkan. Pada saat ini, Wang Xian, yang berada di samping, berteriak kaget. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada daun yang menyerangnya. Pikiran Wang Xian bergerak. Dia merasakan sayap suci yang baru jadi di belakangnya dan memikirkan salah satu karakteristik dari sayap suci yang baru jadi. Namun, karakteristik ini tidak begitu berharga bagi Wang Xian.
Dia adalah naga ilahi dan memiliki 7 atribut. Dia bisa beradaptasi dengan sebagian besar lingkungan. Raja Naga, kenapa kamu tidak diserang? Mungkinkah karena Saint Wings yang baru jadi? Arai surga melihat ke atas dan bertanya dengan heran. Harus. Wang Xian mengangguk dan terbang lurus ke depan. Cabang dan daun di sekitarnya masih belum menyerangnya. Dia ragu-ragu dan melambaikan tangannya. Gelombang energi menyerang pohon di samping. Hualala. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Detik berikutnya, dahan dan dedaunan menyerang Wang Xian. Tubuh Wang Xian bergetar saat dia memblokir serangan dari dedaunan. Setelah serangkaian serangan, serangan di sekitarnya berhenti. Sepertinya jika aku bergerak, aku masih akan diserang. Wang Xian bergumam. Bang, bang, bang. Di belakang, formasi surga berkepala 8 dan sisanya terbang. Daun dan cabang di sekitarnya menyerang terus-menerus. Kekuatan serangan daun bisa mengancam raja tingkat 1 yang saleh. Namun, terhadap mereka tidak dapat disakiti bahkan jika mereka tidak mencoba memblokirnya dengan sengaja. Kalian pergi ke tempat lain. Saya akan mencari di sini sendiri. Wang Xian melihat bahwa mereka terus-menerus diserang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Raja Naga, di sini lebih berbahaya. Lebih baik bagi kami untuk tetap di sisimu. Tian Chen dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Jika kalian menghadapi bahaya di sini, aku mungkin tidak akan bisa menghadapi bahaya. Kalian bisa pergi sekarang. Dengan sayap suci yang baru jadi, seharusnya tidak menjadi masalah. Saya akan menghubungi kalian setelah saya menemukan sayap suci dan bulu suci. Wang Xian berkata langsung. Formasi iblis dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk perlahan. Raja Naga, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Wang Xian menjawab dan terbang ke dalam segera berdasarkan penginderaan dari sayap suci yang baru jadi. Dengan sayapnya, Wang Xian bisa terbang tanpa diserang. Selama dia berhati-hati agar tidak tersentuh dahan, dia akan baik-baik saja. Sebagai perbandingan, jauh lebih mudah baginya untuk terbang bersama Mosa dan yang lainnya. Ayo keluar, aku akan membawa kalian untuk mencari harta karun. Melihat sosok Wang Xian menghilang dengan cepat, Mosa dan yang lainnya berkata. Keke, apakah kamu tahu di mana ada harta karun? Mata Mosa Baki berbinar saat dia langsung bertanya. Aku tahu lebih banyak dari kalian semua. Ikuti saja aku. Tian Chen berkata dengan acuh tak acuh. Mereka berempat berbalik dan meninggalkan hutan tanpa angin. Ini, ada harta karun. Di sisi lain, Wang Xian menatap sebatang pohon di depannya setelah terbang selama 2 jam. Wajahnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini seharusnya giok angin dari mulut formasi surga. Ini seperti jade dan terbentuk murni dari hukum atribut angin. Ini memiliki kemampuan khusus dan sangat bermanfaat bagi pembudidaya atribut angin. Wang Xian bergumam sambil melihat giok angin yang tumbuh di pohon di depannya. Kemudian, dia pindah ke depannya. Dia mengulurkan tangannya dan memetik giok angin secara langsung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Win Jade dipetik, banyak daun tajam menutupi Wang Xian. Jutaan daun mendarat di tubuhnya dalam sekejap. Tampaknya kekuatan serangan pepohonan di sini sedikit lebih tinggi. Mereka sudah bisa mengancam pembangkit tenaga Raja Abadi tingkat 2. Wang Xian merasakan serangan yang mendarat di tubuhnya dan menghitung di dalam hatinya. Dia melihat Win Jade dengan telapak tangannya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum meletakkannya di dadanya. Pohon-pohon di hutan tak berangin dianggap tanaman. Dia ingin melihat apakah benda ini memiliki perasaan khusus terhadap pohon leluhur. Bas-bas. Di bawah penyelidikannya, memang ada beberapa tanggapan. Namun, tanggapan ini tidak datang dari pohon leluhur. Sebaliknya, itu berasal dari labu pembunuh abadi di pohon leluhur. Labu pembunuh abadi adalah harta yang diperoleh Wang Xian di Istana Kekaisaran. Itu memang harta tertinggi. Namun, ada ratusan pedang pembunuh abadi di labu pembunuh abadi yang bisa menyaingi Raja Dewa Puncak. Namun, tidak satupun dari mereka bisa mengancam Raja yang saleh. Menurut tebakan Wang Xian, labu pembunuh abadi hanya bisa mencapai level itu setelah Istana Naga ditingkatkan dan pohon leluhur ditingkatkan. Labu pembunuh abadi saat ini sedikit tidak berguna. Apakah giok angin ini berguna untuk labu pembunuh abadi? Wang Xian mengangkat alisnya. Dengan pikiran, labu pembunuh abadi segera muncul di tangannya. Berdengung. Perlahan, Win Jade diserap oleh labu pembunuh abadi. Dalam waktu kurang dari 2 detik, giok angin itu benar-benar terserap. Namun, Wang Xian tidak merasakan adanya perubahan pada labu pembunuh abadi. Mungkin,
Giok angin ini dapat membantu evolusi Kalabash yang membunuh abadi. Wang Xian menebak dalam hatinya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terus terbang masuk. Di bawah bimbingan sayap suci tanpa prima, bulu suci sayap suci harus berada di bagian terdalam dari hutan tanpa angin. Dia terbang dengan kecepatan tinggi dan menemukan banyak batu giok angin di sepanjang jalan. Semuanya dipetik olehnya dan diserap oleh labu pembunuh abadi. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat serangan daunnya. Pada akhirnya, serangan mengerikan dari daun hukum unsur angin sudah cukup untuk mengancam Raja Dewa tingkat 9. Aku dekat. 3 hari kemudian, Wang Xian berhenti dan menatap ke depan. Area di depannya telah mengalami perubahan. Itu tidak padat dengan pohon yang tak terhitung jumlahnya tetapi puncak gunung yang besar. Puncak gunung besar berdiri di kedua sisi. Setiap puncak gunung setidaknya setinggi 1 juta kilometer. Di atas puncak gunung terdapat pepohonan yang padat. Di tengah ada ngarai dan pintu masuk. Setelah melewati ngarai yang panjangnya lebih dari 1 miliar kilometer ini, bagian dalamnya seharusnya adalah lembah hutan tanpa angin, inti dari seluruh hutan tanpa angin. Konon inti dari hutan tak berangin ini sangat berbahaya. Bahkan Kaisar Dewa bisa mati jika dia masuk. Tanda seru tanda seru. Wang Xian berdiri di depan puncak gunung. Dia menatap ke lembah saat dia bergumam. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, di pintu masuk di depannya, hukum tornado langsung berkumpul. Mereka mengeluarkan suara siulan saat mereka berputar menuju bagian dalam ngarai. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan pupil Wang Xian sedikit mengerut. Wajahnya dipenuhi keheranan. Tornado yang mengerikan ini dapat mengancam Kaisar Langit. Dia berdiri diam di pintu masuk ngarai. Seluruh bagian ngarai tidak teratur dan kacau. Dari waktu ke waktu, tornado yang mengerikan, angin topan, topan. Ada juga tombak angin dan bila angin bolak-balik dari waktu ke waktu. Sepertinya aku harus memaksa masuk. Wang Xian sedikit mengernyit. Dia membentangkan sayap orang suci yang baru jadi dan terbang langsung ke lembah. Dengan kekuatan tingkat Kaisar Ilahi dan sayap suci yang baru jadi, dia hanya membutuhkan 10 detik untuk melintasi seluruh lembah. Berdengung. Kecepatan Wang Xian sangat cepat. Dia sepenuhnya fokus untuk merasakan sekelilingnya. Mungkin dia beruntung dan terbang ke depan dengan mudah. Aku akan mencapai pintu masuk lembah hutan tanpa angin. Wang Xian sangat senang. Pada saat yang sama, sayap suci yang baru jadi di belakangnya bergetar saat perasaan kuat datang dari atas. Bulu suci ada di dalam. Berdengung. Semuanya berjalan lancar. Setelah berhasil melewati lembah, senyuman muncul di wajah Wang Xian saat dia melihat lokasi di depannya. Masih ada banyak pohon di lembah, tetapi pohon-pohon di sini lebih besar, lebih tinggi, dan memiliki dedaunan yang lebih lebat. Wang Xian melirik dan melihat lebih dari 10 giok angin. Batu giok angin seukuran kepala manusia, dan mengandung energi yang menakutkan. Di pintu masuk, giok angin yang diperoleh Wang Xian sebanding dengan harta Raja Abadi level 9. Batu giok angin di sini setidaknya berada di puncak tingkat Raja Abadi. Selanjutnya, dia melihat giok angin yang berbentuk burung. Burung itu memiliki 2 sayap seukuran kipas biasa. Sepintas, itu tampak seperti benda suci. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Ada pancaran sinar di matanya. Namun, dia tidak bergerak. Mata naga dari 5 elemen yin dan yang masih mengamati sekelilingnya. Sayap-sayap dari sayap suci tanpa harga di punggungnya sedikit bergetar. Aku sudah menemukannya. Pada saat ini, Wang Xian mengunci pohon puluhan juta kilometer di depannya. Pohon ini sedikit berbeda dari pohon-pohon di sekitarnya. Daunnya sama dengan daun biasa. Namun, daun pohon ini berbentuk bulu. Di akar pohon, ada bulu dan bulu hijau. Bulu ini sedikit ilusi dan sepertinya tidak nyata. Namun, Wang Xian bisa merasakan daya tarik yang kuat darinya. Ini membuat matanya terbakar dengan gairah. Aku sudah menemukannya. Tapi kenapa hanya ada 1 bulu? Apakah hanya ada 1 bulu, atau hanya ada 1 bulu di sini? Wang Xian bingung. Dia mengamati sekelilingnya dan terbang ke depan. Aku akan menyingkirkan giok angin ini dulu. Dengan level pepohonan ini, aku seharusnya tidak bisa melukai diriku sendiri. Wang Xian bergumam. Tubuhnya bergerak dan datang di depan giok angin. Dia mengulurkan tangannya dan segera meraihnya. Berdengung. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat dia memetiknya, daun yang tak terhitung menutupi Wang Xian. Sisik naga muncul di permukaan Wang Xian dan dengan mudah memblokir serangan daun. Dia berhenti setelah serangkaian serangan. Wang Xian sangat senang. Ini adalah ritme menghasilkan banyak uang.
Matanya menyala. Nilai giok angin di tangannya sebanding dengan harta karun di puncak alam Raja Abadi. Sumber daya yang ditukar dengan batu giok angin ini dapat meningkatkan jumlah ahli tingkat Raja Abadi tahap puncak di Istana Naga. Namun, dia tidak siap untuk menjualnya. Sebaliknya, dia ingin labu pembunuh abadi menyerapnya. Tubuhnya bergerak dan tiba di depan bagian kedua dari Winjade. Sama seperti sebelumnya, Wang Xian menyimpannya di tasnya. Selanjutnya, dia menyimpan potongan giok angin satu per satu. Ini adalah batu giok angin terakhir di daerah ini. Namun, serangan pohon ini seharusnya bisa mengancamku. Wang Xian memandang Feng Yu yang berbentuk burung dan menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Dia terbang. Sisik naga menutupi seluruh tubuhnya saat kelima elemen berputar di sekelilingnya. Gelombang energi kuning tanah menutupi tubuhnya. Wang Xian mengulurkan tangannya dan memegang Feng Yu berbentuk burung di tangannya. Menabrak. Saat berikutnya, daun yang tak terhitung jumlahnya menutupi Wang Xian dalam sekejap. Bukannya dia tidak ingin mengelak, tapi serangan dari dedaunan tidak memberinya waktu untuk menghindar. Kecepatan angin adalah yang tercepat di antara 9 atribut. Bang, bang, bang. Suara tabrakan yang terus-menerus terdengar. Tubuh Wang Xian terus mundur ke belakang. PFFT. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Sisik naga di tubuh Wang Xian hancur sedikit demi sedikit saat darah segar menyembur keluar. Ekspresinya berubah drastis saat dia berusaha mencegah dirinya menabrak pohon lain. PFFT. Setelah serangkaian serangan, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Ekspresi yang sangat serius muncul di wajahnya. Dia harus menanggung serangan yang begitu kuat hanya untuk mendapatkan giok angin ini. Jika dia mendapatkan bulu suci, bukankah serangannya akan lebih menakutkan? Ini juga karena sayap suci yang baru jadi. Setelah tidak menyentuh pepohonan, pepohonan hanya akan melakukan satu putaran serangan. Jika itu orang lain, bahkan seorang kaisar dewa akan mati di sini saat menghadapi pepohonan lebat di sekitar. Saat Wang Xian berbicara, ekspresinya terus berubah. Tatapannya mendarat di bulu suci. Lepaskan pertahanan terkuat dan tahan serangan. Aku tidak seharusnya mati. Namun, saya akan terluka parah. Saya akan memberikan segalanya. Tatapan penuh tekad muncul di mata Wang Xian. Setelah mendapatkan bulu suci, kekuatannya mungkin bisa meningkat pesat. Setelah luka di tubuhnya pulih, Wang Xian mendekati pohon itu dengan hati-hati. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menghindari kekurangan angin saat berjalan dan terbang ke sini. Begitu angin dihasilkan, mereka akan mengalami serangan yang mengerikan. Datang ke posisi bulu suci, Wang Xian mengukur bulu itu dan perlahan mengulurkan lengannya. Lengannya berubah menjadi cakar naga kecil. Retakan. Ketika Wang Xian meraih bulu suci itu, dia langsung meraihnya di tangannya. Menabrak. Pada saat ini, gelombang energi melonjak dari tubuh Wang Xian untuk melindungi tubuhnya. Namun, ekspresinya berubah saat berikutnya. Kali ini, bukan daun yang menyerangnya. Sebaliknya, itu adalah cabang-cabangnya. Cabang-cabang berkumpul bersama seperti kipas pisang besar. Mereka membawa kekuatan hukum atribut angin yang menakutkan saat mereka menyerang Wang Xian. Bang! Retak-retak-retak. Serangan mengerikan mendarat di tubuh Wang Xian. Kekuatan angin yang kuat menyebabkan tubuhnya terbang mundur. Bang! 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 Tubuh Wang Xian retak terbuka. Tubuhnya terbang ke belakang seperti lalat yang terkena tamparan. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Wajahnya menjadi sangat pucat seketika. Ini serangan yang sangat menakutkan. Muridnya berkontraksi sedikit dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Tanda seru. Ini di luar dugaannya. Itu benar-benar di luar harapannya. Bang bang bang. Oh tidak. Pada saat ini, ekspresi Wang Xian berubah drastis lagi. Tubuhnya yang terbang mundur menyentuh beberapa pohon di sekitarnya. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Detik berikutnya, dedaunan yang memenuhi langit menyerangnya lagi. Daun yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya seperti bilah tajam dan pedang. Dia tidak bisa membantu tetapi menjerit. Namun, serangan daun dan cabang yang seperti kipas membuatnya tidak dapat menghentikan atau mengendalikan tubuhnya. Saat ini, dia merasa seolah-olah dia adalah Sun Wukong yang terjebak dalam kipas pisang. Tidak seperti sikap Sun Wukong yang tidak terkendali, tubuhnya hampir terbelah dan dia memuntahkan darah segar. Bang! 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 Kekuatan tumbukan yang sangat kuat menyebabkan dia ditempatkan di puncak gunung. Sebuah lubang besar tercipta di puncak gunung dan tubuhnya masih terlempar keluar. Dia sudah terbang keluar dari lembah hutan yang tidak berangin. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh naga dewanya lebih kuat,
Wang Xian mungkin sudah mati. Ketika tubuhnya terbang keluar dari lembah hutan yang tak berangin, dia menghela nafas lega. Tubuhnya sangat lemah. Untungnya, dia tidak mati. Ledakan. Serangan ini membuatnya terbang sejauh miliaran mil sebelum dia mendarat dengan keras di tanah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Tidak jauh darinya, seorang wanita anggun dan anggun sedang duduk bersila. Ada bekas darah di tubuhnya. Dia sedang memulihkan diri ketika dia melihat seseorang tiba-tiba terbang ke arahnya. Ekspresinya berubah drastis. Sosok Wang Xian menyentuh dahan pohon. Cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi area ini. Wanita anggun dan anggun itu juga ditutupi oleh dahan. Ekspresinya berubah drastis. Dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Berdengung. Sebuah perisai angin hijau dari undang-undang menyelimuti sekeliling, dan Wang Xian juga ditutupi oleh perisai angin. Bang, bang, bang. Daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh di dahan, menyebabkan dia terlihat sangat malu. Wanita anggun dan elegan melihat di mana Wang Xian dan mengungkapkan ekspresi marah. Uhuk-uhuk, Wang Xian mendarat di tanah dan merasa sangat sakit. Dia duduk dengan susah payah dan batuk darah dalam jumlah besar. Dia tersenyum canggung ketika dia melihat tatapan cemberut. Saya minta maaf. Aku telah melibatkanmu. Wang Xian menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan nada meminta maaf. Berdengung, wanita anggun itu menatapnya dengan dingin. Aura agung dipancarkan dari dalam. Dia memegang sesuatu yang tampak seperti kompas di tangannya. Kompas memancarkan cahaya dan gelombang energi menyapu Wang Xian. Dia melihat informasi pada kompas dan matanya sedikit berkedip. Kamu hanya di tingkat 5 Raja Abadi dan kamu berani menerobos masuk ke sini. Apakah Anda mengejar kematian? Wanita itu menatap Wang Xian dengan dingin dan berkata dengan sedikit amarah. Uhuk-uhuk, saya diserang di sini. Aku sangat menyesal. Wang Xian menarik kembali napasnya dan tersenyum. Tatapannya menyapu wanita itu dan pertahanan kosong di sekelilingnya. Dia melambaikan tangannya dan giok angin terbang ke arah wanita itu. Anggap ini sebagai kompensasi. Tidak mudah mendapatkannya. Wang Xian duduk bersila di tanah dan berkata dengan nada meminta maaf. Giok angin Raja Abadi tingkat 9. Dengan kekuatan Raja Abadi level 5 Anda benar-benar berani menyentuh sesuatu dari level ini. Kamu benar-benar beruntung tidak mati. Wanita anggun itu mengangkat alisnya ketika dia melihat giok angin yang dilemparkan Wang Xian. Dia sangat terkejut. Aku hanya beruntung. Wang Xian dengan santai menjawab. Wanita itu menatap Win Jade di depannya. Ekspresinya berubah. Dia berjuang untuk sementara waktu dan menyimpannya di tangannya. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dan meninggalkan tempat ini sampai lukamu pulih. Batu giok angin ini akan menjadi hadiahmu. Saat wanita itu berbicara, dia berdiri perlahan dan melihat sekeliling. Pelindung angin tidak akan bisa bertahan lama. Aku akan segera membawamu pergi. Dia melambaikan tangannya dan embusan energi elemen angin melilit Wang Xian. Hah? Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap wanita yang membuat keputusan bagus. Berdengung. Saat berikutnya, wanita itu memimpin Wang Xian dan terbang menuju luar. Perisai angin di sekitar mereka mengikuti mereka. Pelindung angin ini sangat kuat. Itu benar-benar bisa menghindari serangan pohon. Wang Xian melihat perisai angin dan bertanya. Ini adalah harta penyelamat terpenting yang saya miliki saat memasuki hutan tanpa angin. Wanita itu berkata dan memimpin Wang Xian untuk terbang dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat. Sekilas Wang Xian bisa merasakan basis kultivasinya. Dia berada di puncak alam Raja Abadi. Namun, penampilannya hampir sama dengan wanita berusia 30-an. Fitur wajah dan temperamennya lebih menonjol. Adapun usia spesifiknya, Wang Xian memperkirakan usianya sudah 8 hingga 9 juta tahun. Dia bisa dianggap sebagai monster tua. Namun, untuk seorang wanita pada level ini, kecuali dia akan mati, vitalitas dan penampilannya dapat dipertahankan dengan sempurna. Wanita itu membawa Wang Xian dan terbang keluar. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa, begitu pula wanita itu. Perisai angin menghilang setelah 1 jam. Setelah itu, wanita itu menggunakan kemampuan kontrol atribut anginnya yang kuat untuk menari di bawah serangan dedaunan. Dia berhasil merebut daun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melihat ini, dia dapat pulih dari luka di tubuhnya dengan tenang. Luka-lukanya sangat serius. Jika dia mengkonsumsi beberapa ramuan, dia akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Dia keluar. 7 hingga 8 jam kemudian, wanita itu terbang keluar dari hutan tanpa angin bersama Wang Xian. Dia melirik Wang Xian yang pulih dan melambaikan tangannya setelah mengatakan sesuatu.
Sebuah kipas pisang muncul di depannya. Ukuran kipas angin itu cukup besar untuk menampung ratusan orang. Melihat senjata sale dari kipas pisang, Wang Xian mau tidak mau meliriknya lagi. Lagi pula, dia baru saja diserang oleh cabang pohon dalam bentuk ini. Wang Xian duduk di atas kipas pisang raja untuk pulih dari luka-lukanya sementara wanita itu berdiri di atasnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya terbang di tanah terpencil. Sehari kemudian, Wang Xian merasakan ada lebih banyak orang di sekitarnya. Dia membuka matanya dan mengamati sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa ada banyak orang terbang di kehampaan di sekitarnya. Ada juga banyak mesin terbang. Sekilas, kebanyakan dari mereka adalah ahli setingkat Raja Dewa. Ada sangat sedikit orang di tingkat Dewa-Dewa. Segera, mereka tiba di sebuah planet. Sebagian besar orang di planet ini berada di bawah level raja yang saleh. Jelas bahwa ini adalah planet kehidupan dan kekuasaan. Wanita itu membawa Wang Xian ke sebuah manor di depan sebuah danau di planet ini. Ada pasar yang sibuk di depan manor. Rasanya seperti tersembunyi dari dunia. Kamu bisa memulihkan diri di sini. Anda dapat pergi kapan saja setelah Anda pulih. Ada banyak rumah di manor. Wanita itu membawa Wang Xian ke depan sebuah ruangan dan berkata tanpa ekspresi. 2840